yang berwajah tampan, tiada lain tiada bukan ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata salah seorang sahabat yang bernama Hasan bin Sabit, beliau terkenal dengan syair-syairnya. Dalam sebuah syair beliau berkata, "Wa ahsan min kalam tarafatu aini, ya Rasulullah, aku tak pernah melihat sesosok manusia yang paling tampan, yang paling ganteng kecuali engkau ya Rasulullah. Wa ajmalu min kalam kalimin nisa, aku yakin tidak mungkin ada orang sesosok perempuan yang melahirkan seseorang sepertimu ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau lahir tanpa kekurangan, tanpa sebuah kecacatan, tanpa sebuah kejelekan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau lahir seperti apa yang engkau inginkan." Ya, begitu kata Hasan bin Sabit. Beliau menilai sesosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang amat sangat sempurna. Langsung saja kita membahas sesosok yang pada zamannya diberi gelar At-Tahirah, yaitu wanita yang suci atau yang menjaga kehormatannya. Kenapa beliau, yaitu Siti Khadijah, diberi gelar At-Tahirah? Karena beliau terkenal zaman dahulu itu tidak pernah bergaul dengan perempuan-perempuan yang nakal, yang tidak baik, karena beliau menjaga kehormatan, kesuciannya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin tentang siapa sosok Siti Khadijah, apa saja kelebihan-kelebihannya, yang pada satu saat ketika itu malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah." Ketika itu Siti Khadijah sedang mengambilkan makan. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, istrimu yaitu Siti Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan salam dariku," kata malaikat Jibril. Saking mulianya sesosok istri Nabi besar Muhammad SAW itu Siti Khadijah. Di sini saya akan membahas yang pertama, Siti Khadijah kenapa sangat dicintai Allah dan mendapat menjadi istri kesayangannya Nabi besar Muhammad SAW. Siti Khadijah itu perempuan yang mendampingi Nabi besar Muhammad SAW dalam keadaan susah. Ya, seorang perempuan itu sangat susah ketika mendampingi seorang pasangannya dikala dalam keadaan paling sempit, paling susah, paling menyakitkan. Kalau seorang suami sukses, kaya, banyak duit, wajar kalau istrinya setia. Tapi dikala suaminya sedang dalam kesusahan, diuji dengan hal yang sangat menyakitkan, ketika itu Siti Khadijah tetap setia, tetap mendampingi baginda Nabi besar Muhammad SAW hingga akhir hayat beliau. Bahkan seorang perempuan dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsan," seseorang perempuan walau dia hanya sholat 5 waktu, ya, idza shallatil mar'atu khamsan, jika ada seorang perempuan, seorang wanita yang cukup sholat 5 waktu, ya, Nabi besar Muhammad tidak mengatakan sholat sunnah, sholat yang lain-lain, cukup sholat 5 waktu. Wa sholat syahraha, berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita tidak bicara puasa sunnah, tidak berbicara puasa-puasa yang lainnya, cukup puasa wajib di bulan suci Ramadan. Selanjutnya apa? Bisa menjaga kemaluannya, kehormatannya. Ada 4. Pertama, seorang perempuan cukup sholat
ketiga, menjaga kehormatannya, menjaga harga diri. Dan dia cukup taat kepada suaminya. Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Dia bebas, terserah ingin masuk dalam surga manapun. Itulah kelebihan seorang wanita. Nabi besar Muhammad SAW saking cintanya kepada Siti Khadijah, beliau sampai berkata sedemikian rupa. Kemudian ada kejadian waktu itu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, beliau ialah istri yang paling muda, yang paling cantik di antara istrinya, istri-istri Nabi besar Muhammad SAW. Aisyah pada itu sangat cemburu. Ya, memang ya, sifat perempuan itu cemburu. Memang seorang istri itu kadang sifatnya suka cemburu, tapi jangan yang berlebihan. Suami pulang ditanya pagi, siang, malam, sampai tidur lagi ditanya. Emang wajar perempuan itu diberikan Allah sifat cemburu, tapi secukupnya. Pada waktu itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih setia?" Bahkan Siti Khadijah sudah meninggal. Jadi zaman dulu itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan, semisal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing, beliau membagikan daging-dagingnya kepada seluruh keluarga Sayyidina Khadijah. Aisyah sebagai istri yang paling cantik, paling muda pada waktu itu cemburu. "Ya Rasulullah, bukankah Allah itu sudah memberikan engkau istri yang paling cantik, yang muda, yang lebih daripada Siti Khadijah? Kenapa engkau masih sangat-sangat mencintai?" Kata Rasulullah, "Wahai Siti Aisyah, di saat orang-orang meninggalkanku, di saat orang-orang menyakitiku, tidak beriman kepadaku, di saat orang-orang tidak ada yang percaya kepadaku, di saat itu Siti Khadijah, orang yang percaya kepadaku, orang yang memberikan semangat kepadaku. Bahkan satu saat ketika Nabi besar Muhammad SAW tidak turun wahyu, beliau menunggu di Gua Hira, menunggu turunnya wahyu. Beliau menunggu lama tidak diberikan wahyu. Akhirnya tidak juga, akhirnya beliau menuju jalan pulang. Di tengah jalan ada yang memanggil, "Ya Muhammad, Muhammad." Dilihat ke depan gak ada orang, di belakang gak ada, kanan kiri gak ada, kosong. Dilihat ke atas ada sesosok yang dikatakan dalam riwayat sesosok yang berbaju putih yang menutupi langit dan bumi. Kita seorang manusia melihat orang yang memanggil kita, ada yang memanggil Bu, Pak, memanggil, melihat ke depan gak ada orang, di belakang gak ada orang, kanan kiri kosong. Melihat ke atas ada orang jubah putih, kaki gak nampak. Sebagai sesuatu manusia biasa, Nabi SAW ketakutan. Beliau buru-buru cepat pulang ke rumahnya. Kemudian ketika beliau sampai depan rumahnya, seketika itu beliau bertemu Siti Khadijah. Lantas beliau sebagai yang tadi punya satu masalah, setelah bertemu Siti Khadijah, setengah masalah beliau